Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 19 Oktober 2023. ISG-nya turun lebih dari 1% teman-teman ya. Kenapa ISG-nya turun sedalam ini? Dan ada dua sektor yang terdampak langsung dari pengumuman suku bunga yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini akan disampaikan. Dan apakah ada saham pilihan untuk saat ini mengingat ISG-nya saat ini turunnya adalah lebih dari 1%. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, ISG-nya hari ini turun lebih dari 1%. Kemarin saya sampaikan bahwa supportnya dari ISG ini di situ-situ saja pergerakannya ISG di area hijau ini. Di mana support yang saya sampaikan, support di 38 retracement ini adalah di 6860. Hari ini ternyata di break teman-teman. Hari ini di break, sehingga untuk supportnya saya sampaikan ada beberapa support minor di 6840, kemudian MA 200 sekitar 6822 ya. Kemudian ada support lagi 6800 dan support di bawahnya ada di 23,6 retracement di 6740. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ISG-nya dalam hari ini ya turunnya. Karena selama ini biarpun dibawa turun, tapi closingannya masih tetap diangkat. Oke, kita lihat dari ini. Kalau kemarin saham-saham penggerak bursa Big Four Banking itu masih malu-malu untuk turun. Kalau kita lihat dari ini BCA 1,1 lebih, BRI 2, hampir 3%. BMRI juga udah 2% lebih turunnya, BNI hampir 4% ya. Ada BRPT juga 11%. Jadi ini kalau tidak ada tarikan dari AMMN dan Brand teman-teman. Ini dua emiten debutan baru. Brand langsung bertengger di urutan ke-4 market cap. AMMN di urutan ke-6 market cap. Kalau tidak ada dua saham itu, saya yakin penurunan dari ISG-nya akan lebih dalam lagi teman-teman. Nah, kebetulan saya pegang Brand. Jadi gak kerasa sekali porto saya mengalami penurunan. Justru hari ini, kemarin dan hari ini porto saya adalah all time high karena saya menyimpan Brand dan beberapa saham ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kenapa sih hari ini kalau kita lihat kok Big Four Bankingnya BCA, BRI, BMRI dan teman-temannya mengalami penurunan yang dalam? Kita lihat sekilas dulu ya. Oke, nggak apa-apa deh, kita bahas sekilas dulu saja. BBRI dalam ya, tembus supportnya. Kita langsung bahas saja perbankan deh. BBRI ini support yang saya sampaikan kemarin, targetnya langsung ke 4890 ya teman-teman. Kita tunggu aja karena kemarin saya sampaikan untuk Big Four Banking memang asingnya banyak keluar ya. BRI kemudian langsung ke BMRI. BMRI juga turun ya, ini breakdown supportnya dia, targetnya langsung ke 61,8 retracement 5540 ya. Kemudian nge BBNI yang mana habis stock split harganya tembus new high ya teman-teman. Ini juga breakdown di bawah 5000 atau di bawah 38,2 retracement. Dan ada peluang sampai 61,8 retracement karena closingnya tidak mampu kembali di atas 5000 teman-teman untuk BNI. Kemudian BBCA kita cek dulu. Juga sama ya, terjadi breakdown bahkan sudah closing kemarin di bawah MA 200 untuk BBCA teman-teman. BBCA langsung kita gunain weekly-nya, supportnya udah saya bahas kemarin di 8500. Nah, sekarang kita lihat kondisi asing dari banking tadi. Dimana kemarin di asingnya net sell banyak sekali, ternyata hari ini juga BRI masih lanjut net sell. Kemudian BCA juga demikian masih lanjut net sell.
BBNI belum begitu signifikan net sale-nya. Jadi ini bisa menjadi inceran teman-teman ya, dan BNI ini juga memang merupakan saham inceran saya ya untuk perbankan. BMRI juga aslinya net sale. Nah, sekarang kita lihat volumenya. Turun dengan volume BMRI ya. BBNI memang turun dengan volume tapi hasilnya masih masuk ya. BCA turun dengan volume ya. BBRI juga sama turun dengan volume. Saya nggak bahas ininya ya. Saya nggak bahas buy ini ya. Oke deh, kayaknya saya perlu bahas juga deh, nggak apa-apa. Buy at over. Siapa tahu dari sini kita bisa tahu apakah saham-saham ini ketika turun ini dibeli. Ternyata enggak ya. Ini sell at bid-nya besar, kemudian BRI sell at bid-nya besar, BBCA juga sell at bid-nya juga besar ya. Yang merahnya ada di atas, kemudian BMRI juga sell at bid-nya juga besar semuanya ya. Jadi ini inline dengan kondisi saat ini di mana perbankan ini pada turun ya dengan volume dan juga sell at bid ya, asingnya juga keluar ya. Nah, teman-teman, kenapa saham-saham terkait perbankan ini pada turun barengan? Kenapa saham-saham terkait perbankan ini pada turun barengan? Nah, kalau teman-teman yang ngikutin channel saya kemarin, saya udah sampaikan ya kemarin terkait ya sedikit spill info sedikit terkait high impact news yang akan dirilis hari ini tanggal 19 Oktober di jam 3.30 teman-teman. Keputusan suku bunga itu dirilis hari ini ya. Saya belum aktifkan, sebentar saya akan aktifkan dulu. Keputusan suku bunga itu dirilis hari ini seperti ini. Nah, di mana suku bunga diputuskan atau realisasinya adalah 6%. Padahal sebelumnya 5,75 dan kesepakatannya 5,75 dan juga untuk perkiraannya atau prediksinya adalah 5,75. Ini artinya suku bunga dinaikkan 25 basis point, sekarang adalah di 6%. Nah, di sini saya sampaikan sektor yang terkait langsung dengan adanya kenaikan suku bunga ini, teman-teman. Ini adalah sektor perbankan ya. Perbankan jelas teman-teman bisa ngelihat saham-saham perbankan sudah pada turun, sudah saya bahas tadi. Dan kemudian juga sektor terkait properti ya, SMRA. Kita cek dulu juga mengalami penurunan. Ini kembali ke supportnya ya, BSDE kemudian. Ya turun tapi belum jebol support ya. Kemudian Pakuwon turun juga, masih trennya masih turun. Dan kemudian adalah ya properti masih banyak ya teman-teman. Saya lihat sekilas rata-rata semuanya turun ya. Memang saham ini berdampak langsung. Kedua yang teman-teman harus perhatikan adalah saham terkait otomotif ya. Otomotif itu berarti auto, di mana auto hari ini juga turun ya. Ini confirm closing di bawah 38 retracement teman-teman untuk auto, maka targetnya adalah di ini weekly auto di bawah, kemarin supportnya 3000 ya, di bawah, nggak apa-apa ini sama juga. Jadi targetnya auto ke 2370, kemudian terkait auto juga DRMA juga pada turun ya, ini rata-rata pada turun, kembali ke supportnya di 1270. Kemudian bisa dicek saham terkait ini otomotif juga adalah SMSM juga ikut turun juga ya teman-teman. Seperti itu. Dan juga selain itu teman-teman, ini yang harus kita perhatikan adalah kalau kita lihat ini di luaran ya. Di luaran ini adalah masih tingginya dolar indeks teman-teman. Dolar indeks ini masih tinggi. Dolar indeks masih tinggi berarti dolarnya menarik. Ya, dolarnya menarik. Nah, ini US 10 years bond-nya juga up. Jadi imbal hasil di USD itu meningkat. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini secara umum dan secara langsung biasanya saham akan turun. Kenapa? Karena investasi di sektor yang high risk itu kurang disukai karena ada investasi yang low risk
lower risk dengan return yang lebih tinggi, yaitu USD ya. Nah, seperti itu kira-kira. Simpelnya seperti itu. Kalau investasi di aset yang lebih kurang berisiko tapi returnnya lebih tinggi, kenapa nggak ke situ gitu? Yaitu USD. Kira-kira begitu ya. Jadi ini warning untuk teman-teman, untuk hati-hati. Memang kemungkinan pasar saham masih akan tertekan ya. Kondisi ini tadi ya, yaitu dari luar negeri jelas US 10 years bondnya masih naik, kemudian DXY masih cenderung naik. Terus dari dalam negeri tadi adalah suku bunga yang naik, yang berefek langsung adalah sektor properti, sektor otomotif. Kira-kira begitu ya teman-teman. Terus juga kemarin saya sampaikan bahwa terkait masih tingginya harga komoditas ini, terutama minyak ini memang masih bisa memicu tingginya inflasi di negara-negara yang memerlukan minyak kan, memang secara umum seperti itu ya. Jadi memang ini satu bola salju kira-kira begitu ya teman-teman. Kita harus sadari kondisi market yang memang sangat dinamis seperti itu. Crude oil masih up ya. Natural gasnya masih tetap, coal-nya di 140-an, 139. Goldnya cenderung naik. Ini biasanya memang ketika terjadi instability di geopolitik, maka gold akan bisa menjadi safe haven ya. Orang-orang akan lindung nilai di gold ya. Untuk CPO masih memang kemarin naik, ada mengalami retracement, timahnya sedikit mengalami kenaikan, dan untuk nikelnya boleh saya bilang adalah tetap. Kondisi market seperti saya bilang tadi tertekan ya. Dow Jones masih tertekan, Nasdaq tertekan, S&P 500. Asia juga tertekan hari ini ya. Kondisi Eropanya juga mixing ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, kalau tadi udah saya bahas ya sekilas saham-saham yang berdampak langsung. Yang berdampak langsung dengan adanya kebijakan suku bunga ya, terus juga masih tingginya kondisi DXY dan US 10 years bond di luar, dan juga masih tingginya harga komoditas yang mana ini mungkin masih memicu yang namanya inflasi. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan terkait saham ya teman-teman. Kondisi IHSG-nya memang turun ya, karena memang regionalnya nggak bagus. Di kita juga dirilis suku bunga yang naik 25 basis point, yang mana itu langsung menekan saham-saham perbankan, di mana itu langsung menekan saham-saham perbankan, di mana saham ini adalah merupakan driver market utama, sehingga ketika Big Four Banking ini mengalami tekanan, tidak ada yang membantu dorong kecuali Brent sama MMN, maka mau tidak mau IHSG-nya adalah turun, dan hari ini adalah turun 1% lebih. Nah teman-teman, ketika IHSG-nya turun 1% seperti ini sebenarnya paling ditunggu oleh teman-teman yang full cash ya, teman-teman yang full cash. Nah, kemarin saya sampaikan kalau bisa jangan margin, selalu ada cash, karena ketika ada saham-saham yang murah minta disadu, maka kita bisa memilih ya. Saham-saham pilihannya apa aja teman-teman ya? Saham-saham pilihannya apa aja yang bisa kita pilih untuk kondisi saat ini? Oke, baik, saham pilihan saya tentu bukan idola ya. Saham pilihan saya gitu. Perbankannya adalah BNI pertama. Alasan saya adalah dari keempat banking tadi, BNI ini adalah asingnya yang masih masuk ya. Asingnya BBN ini hitungannya masih solid ya, terus jualannya sell off-nya juga nggak terlalu dalam ya. BBNI break dari 38 retracement di sini, dia break dari 38 retracement confirm, maka saya akan tunggu di sekitar 4750 ya teman-teman, 4750. Saham-saham perbankan yang lain juga sama sebenarnya menarik juga ya, cuman dari kesemua itu inilah yang paling saya tunggu. Baik, kemudian BRPT ya. Kenapa saya masih ambil BRPT ini? Karena grup punya brand ya, Barito Renewable Energy, dan BRPT beberapa lama ini pergerakannya bagus banget ya teman-teman. Terus kondisi hari ini saya lihat karena
kondisi regionalnya juga nggak bagus, kondisi internal kita juga baru rilis suku bunga ya. Seperti itu, jadi kemungkinan mood marketnya memang nggak begitu bagus, saham ini turun dan kebetulan juga memang kemarin di hitungan saya 38 retracement breakdown beberapa saat sebelumnya dan nggak mampu tembus lagi ke atas, maka targetnya adalah di 1025. Saya akan cek besok untuk kondisi dari BRPT teman-teman ya. Karena memang saat ini di harga itu dianya mantul ya. Dan ini juga asingnya sudah bahkan masuk untuk kondisi hari ini di BRPT. Kita cek dulu intraday-nya. Ya memang masih banyak yang jualan, 67% seller ya. Masih banyak yang jualan di BRPT. Baik, kemudian terkait energi terbarukan di mana ini masih sentimen positifnya masih ya. Ini Pegeo hasilnya masih masuk. Volumenya hari ini biasa saja untuk Pegeo. Kita akan cek dulu Pegeo. Pegeo memang mengalami koreksi ya. Kemarin bagus pergerakannya. Ini kita perhatikan aja support di 1315 ya. Bila break dari situ targetnya bisa terbuka sampai ke 1080. Itu adalah saham ketiga. Baik, kemudian Medco ya, secara teknikal masih bagus, harga minyaknya masih tinggi. Kita coba kembali ke supportnya 1500, 1464 ya Medco. Kondisi dari Medco hari ini volumenya biasa dan dua hari ini asingnya masih masuk untuk Medco. Justru 2 hari ini asingnya masih masuk. Langsung kita cek dulu intraday-nya, nggak semuanya tapi nggak apa-apa. Medco ya ini masih cukup oke lah ya, walaupun di jelang sesi 2 selesai ada yang banyak take profit juga, tapi nggak apa-apa, ini overall masih oke. Baik, kemudian kita cek juga teman-teman Elsa asingnya keluar hari ini, volumenya masih biasa saja untuk Elsa. Nah, Elsa juga mengalami penurunan dalam ya teman-teman, kembali turun di bawah supportnya 410, sehingga kita nantikan di 393 untuk Elsa. Baik, kemudian JSMR ini ya teman-teman, 2 hari mengalami penurunan, langsung kita bikinkan titik koreksinya untuk JSMR yang harus diperhatikan di 4344 untuk JSMR di sini 4344. Ini adalah merupakan 38 retracement. Bila dia tidak kuat di 4344, closingnya tutupnya di bawah itu, maka terbuka peluang ke 4035 ya. Untuk JSMR asingnya masih masuk hari ini, tetapi kecil untuk JSMR ya. Ini juga sama, banyak yang sell, banyak yang jualan, sell at bid, memang lagi banyak yang jualan ya. Baik, kemudian ini sih dia naik ya, Petrosi. Oke, masih lanjut naik. Volume ketika naik dia tinggi, ada dorongan, jadi ini confirm naiknya Petrosi. Nah, ini teman-teman kondisi dari Petrosi, ini coretan saya kemarin. Untuk Petrosi dia bisa lewat 50 retracement, sehingga saya mesti update dulu. Targetnya saya lihat dulu 50 retracement di sini, baru kemudian ini saya update, langsung gunain Fibo ini teman-teman ya. Nah oke, kita gunain ini aja nggak apa-apa, karena trennya ini terjadi penembusan tren ya. Ya udah sih, udah tembus tren juga, nggak apa-apa, ini bisa digunakan juga teman-teman. Oke, baik teman-teman, resisten berikutnya minornya di 3950, kemudian 4038, target 4400 untuk Petrosi. Secara teknikal masih menarik, kita tinggal tunggu beberapa hari ke depan ya. Petrosi asingnya memang sedikit masuk. Oke, Petrosi. Oke, kemudian kita cek dulu kondisinya di sini. Petrosi ya teman-teman, ini hijaunya di atas, jadi banyak yang buy at over, banyak yang beli ya, banyak yang beli tanpa antri atau langsung hajar kanan. Nah, kemarin ini saham yang saya garis bawahi, Gedoy terkoreksi dalam. Sebenarnya sudah mulai ada perlawanan tadi sampai ke 432-an. Namun demikian closingnya masih nggak begitu bagus, sepertinya akan testing support di 400-an teman-teman untuk Doit.
Kita tunggu karena hari ini juga marketnya kurang begitu bagus, moodnya nggak begitu bagus, sepertinya orang juga lagi malas untuk pegang barang ya. Untuk Doit, asingnya banyak keluar, padahal kemarin asingnya masuk ya Doit. Kita cek dulu kondisinya di sini di intraday dari Doit. Kita cek dulu, oh banyak yang jualan ya. Oke, Doit banyak yang jualan. Baik, kemudian AMMN AC-nya masih masuk ya, volumenya masih biasa saja. AMMN ini masih bergerak naik teman-teman. Hari ini tidak dikasih kesempatan koreksi ya. Memang kemarin koreksinya juga terbatas banget sih di 38 retracement. Dan ini saham kalau koreksinya sampai di support pertama kedua dan ndak tutup di bawah support kedua, ini biasanya potensi lanjutnya masih kuat ya teman-teman. AMMN oke. Setelah AMMN kita bahas Harum ya. Nah ini Harum, ini juga saham ini juga masih lanjut naik ya. Tapi sayang Harum hari ini sampai di 50 retracement. Ya kita lihat dulu besok ya, apakah dia mampu melewati 1781 untuk Harum. Oke, naik dengan volume dan AC-nya bagus nih. Teman-teman bisa perhatikan untuk Harum ya. Baik, kemudian ISAT ini masuk dalam saham retracement koreksi. Saham yang koreksi selama ini koreksinya kan tipis-tipis saja untuk ini ya apa? ISAT-nya. Oke, kita perhatikan support besok 9811, kemudian minornya 9475 dan support kedua 9175 untuk Indosat. Asingnya beberapa hari ini keluar ya teman-teman. Volume ketika koreksi kemarin cukup dalam, jadi kita nantikan aja di supportnya kedua. Support kita nantikan aja di 9805, 9800 kita cek dulu. Kemudian 9183-an ya supportnya yang kedua untuk Indosat. Baik, kemudian Excel ini juga extraordinary turunnya, outstanding ya. Jadi dalam turunnya ini biasanya oke, ini boleh diperhatikan, saya coretin, saya kasih bintang karena turunnya dalam, saya tertarik ini saham tradingan saya teman-teman ya. Kita lihat besok ya. Kalau closingnya tidak mampu di bawah 2243, ini sebenarnya ya kita lihat dulu deh besok. Ini karena penentuannya di besok ini sepertinya teman-teman. Kalau nggak mampu ya target dia ke 2022. Untuk Excel asingnya masuk ya. Asingnya masuk. Kita lihat dulu hari ini diapain dia Excel. Excel diapain? Oke, pasti dijual ya. Pasti turun. Oke, lagi dijual. Oke, biarin aja. Kita tunggu besok. Besok itu banyak saham pada turun nih. Baik, kemudian adalah PTPP ya. PTPP ini sama juga. Ini pilihan saya untuk saham terkait properti di mana konstruksi. Di mana untuk PTPP ini dia kembali ke area beli saya ya, sekitar 660-an teman-teman. Ya kita tunggu dulu. Kita tunggu besok untuk kondisinya bagaimana. PTPP asingnya masih biasa saja, volumenya biasa saja. PTPP ya. Kemudian ini ada satu saham juga, tapi ini saya update aja deh. Kita nggak bahas aja ini, kita skip aja. Oke, baik teman-teman, hari ini ya sebenarnya seperti yang diprediksi ya teman-teman, seperti yang sudah saya cukup feeling begitu ketika suku bunga di luar juga mungkin akan di set masih tinggi, inflasi karena inflasi juga masih tinggi, maka kemarin ketika BI ketika hari ini dimungkinkan rilis suku bunga hari ini, dimungkinkan memang mengalami kenaikan dan nyatanya juga suku bunga hari ini naik dan ISG-nya closingnya turun 1% lebih ya. 1% lebih ini karena saham-saham Big Four Banking pada turun ya. Selain itu juga regionalnya nggak begitu bagus, lagi pada merah.
Seperti itu. Ini kondisi geopolitik dunia juga teman-teman tahu beritanya, update-nya bagaimana. Jadi memang sepertinya marketnya masih wait see, ditambah rilis suku bunga, ditambah regional masih belum bagus. Memang saham-saham akhirnya lebih baik koreksi aja begitu. Nah ini mungkin jadi berkahnya buat teman-teman yang full cash ya. Saya masih ada juga cash sekitar 25%. Besok akan saya gunakan sebaik mungkin. Apakah saya akan memantau brand ataukah saham-saham yang tadi udah saya bahas. Oke, baik teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.